Bible. And first, let we sing together. This is the day. Our Father who art in heaven, thank you for your blessing to us till this morning, so we can are in here, still in the home with the healthy life. Now we want to start our devotion. Please bless us to make this devotion from the beginning until the ending with Lord blessing. This is the prayer. Amen. Okay, now we sing He's Able. He's able, He's able, I know He's able, I know my Lord is able to carry me through. The broken-hearted and set the captive free. He makes the lame to walk again and cause the blind to see. He's able, He's able, I know He's able, I know my Lord is able to carry me through. He's able, He's able, He's able, I know He's able, I know the Lord is able to carry me through. He healed the broken-hearted and set the captive free. He made the lame to walk again and caused the blind to see. He's able, He's able, I know He's able, I know my Lord is able to carry me through. Oke, saat ini kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita berdoa, kita menyanyikan satu lagu lagi yang berkata Into My Heart. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman-Mu. Mari Engkau pakai kami semua yang ada di tempat kami masing-masing, berikan kami hikmat agar kami bisa mengerti dan memahami apa tujuan firman Tuhan di pagi hari ini, terlebih khusus buat diri kami masing-masing. Berkati kami semua Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman. Amin. Okay, student, let us open our Bible in Keluaran 13 ayat 17. Sekali lagi Keluaran 13 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-22. Oke, Keluaran 13 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-22. Sekali lagi kita akan membacakan ayat Alkitab kita yang terdapat dalam Keluaran 13 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-22. Allah menuntun umatnya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan mereka ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan dalam malam. Nah, anak-anak, di sini dikatakan bahwa pada waktu itu bangsa Israel ditindas untuk kerja paksa di Mesir selama 430 tahun. Itu pasti sangat lama. Setelah bangsa Israel ditindas, datanglah Musa dan Harun ke Mesir untuk meminta agar orang Israel dibebaskan. Nah, setelah itu Raja Mesir atau Firaun tidak mau membebaskan bangsa Israel. Dan Tuhan Allah menghukum bangsa Mesir dengan memberikan 10 tula. Yang pertama, air menjadi darah. Yang kedua, katak. Yang ketiga, nyamuk. Yang keempat, lalat pikat. Dan yang kelima, penyakit sampar pada ternak. Yang keenam, bara. Yang ketujuh, hujan es. Yang kedelapan, belalang. Yang kesembilan, gelap gulita. Dan yang kesepuluh, anak sulung mati. Dan karena Raja Mesir itu takut atau Firaun itu takut, mereka menyuruh bangsa Israel untuk pergi dari Mesir. Dan akhirnya bangsa Israel bebas dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Musa dan bangsa Israel melewati padang gurun. Dan pada waktu siang Tuhan melindungi bangsa Israel dari panas dengan menggunakan tiang awan. Dan intinya menuntun bangsa Israel untuk berjalan. Nah, di waktu malam Tuhan menuntun bangsa Israel dengan tiang api untuk menerangi bangsa Israel. Tiba-tiba Raja Firaun itu berubah pikiran dan ingin mengembalikan bangsa Israel kembali ke Mesir. Pada saat itu juga langsung disuruh pasukan Mesir untuk mengejar bangsa Israel. Dan kemudian datang dari jauh bangsa Mesir mengejar Israel.
Lalu tiang awan itu bergerak ke belakang, ada di antara bangsa Israel dan pasukan Mesir. Tiang awan itu menutupi bangsa Mesir sehingga pasukan Mesir tidak bisa melihat, dan akhirnya bangsa Israel melanjutkan perjalanannya. Nah, student, inti dari pembicaraan Alkitab kita ini bahwa Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel sehingga Tuhan mendudukan bangsa Israel ini dari terik matahari. Nah, di tempat panas seperti ini orang bisa sangat kepanasan dan bisa meninggal. Dan Tuhan juga menjaga bangsa Israel ini dari kedinginan di malam hari dengan cara memberikan tiang api. Dan jangan pernah mengeluh tentang apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Amin firman Tuhan. Itulah firman Tuhan yang telah kita dengarkan di pagi hari ini. Dan sebelum kita belajar, mari kita tutup devotion kita di pagi hari ini dengan menyanyi lagu This Is My Desire. Demikian devosi kita pagi hari ini. Selamat mempersiapkan diri untuk belajar dan Tuhan Yesus memberkati.